Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, kembali pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan karena Dia Bapa yang begitu baik dalam hidup ini. Dia Bapa yang selalu merancangkan yang baik, tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Mari pagi hari ini sembah Dia, kita syukur kepada Tuhan, saudaraku. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kaulah Bapakku yang baik, Kaulah Bapakku yang baik. Dia tak pernah merancangkan yang jahat bagi kita, saudara. Dia selalu baik dalam hidup. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih Tuhan bagaikan embun yang turun setiap pagi dalam hidup kita, selalu baru dan selalu baru. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari pagi ini ucapkan syukur kepada Tuhan, saudara. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah Dia rancangkan yang jahat dalam hidup. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu
bagaimu yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu penopang hidupku, ku percaya padamu, oh Bapa yang baik. Kasih-Mu bagaimu yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu, 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 oh kasih-Mu bagaikan embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Oh, janji-Mu. Mari musik pujikan lagu ini saudaraku, musik pujikan lagu ini. Mari mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Kasih-Mu selalu berlimpah dalam hidup. Kiratan oleh mata karena Yesus. Mari mengucap syukur lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau selalu merancangkan yang baik Tuhan, rancangan-Mu damai sejahtera. Oleh karena itu pagi ini kami bersyukur kepada-Mu. Kasih-Mu bagaimu yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Oh, janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oh, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Mari sembah Dia semua, mengucap syukur buat kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu, kasih-Mu bagaikan embun yang selalu turun, tak pernah berhenti dalam hidup kami. Oh, Kau setia dalam hidup kami, Kau setia dalam hidup kami. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Mari mengucap syukur lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, Kau menunjukkan kasih setia-Mu atas hidup, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, 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 oh. Terima kasih, terima kasih.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Thank you Lord. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia buat hidup kami. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari jemaat Tuhan yang merasakan kasih Tuhan pagi hari ini, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia setia, Dia setia, Dia setia, Dia setia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yang kami perlu. Oh, Kau setia, Kau mulia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih, walaupun kami Tuhan di saat hidup kami mengalami keterpurukan, Kau tetap Allah yang selalu peduli dalam hidup kami. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau selalu setia dalam hidup kami, walau melewati badai dalam hidup kami Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau katakan Dia setia. Kau setia, Kau sekali lagi, Dia setia saudaraku. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, walaupun di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di sangat badai.
kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Oh, sungguh baik Yesus. Oh, sungguh baik. Bapa Kau Raja atas besar, ku tenanglah Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenanglah Kau Allahku. Di saat badai, walaupun badai sedang menghampiri hidupmu, yakinlah bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang selalu baik dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu merancangkan yang baik dalam kehidupan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mulai bersyukur lagi kepada Tuhan. Bersyukur buat kebaikan, buat kemurahan. Dia limpahkan selalu baru dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau baik. Kira takaraba patakaraba Yesus, kira takaraba. Bersyukur buat kemurahan-Mu, bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Damai sejahtera selalu Kau beri dalam hidup-Mu. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup-Mu, mari mengucap syukur saudaraku. Mari mengucap syukur saudaraku. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau baik Yesus, Kau baik. Oh, bersyukur, bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, berlimpah kasih-Mu atas hidup. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kira-kira banyak syukur. Oh, ini syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun juga kasih-Mu atas hidup kami, selain bersyukur, selain menyembah Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik, 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 Kau baik. Mari lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi sampaikan syukur, sampaikan terima kasih-Mu kepada Tuhan, saudara. Selalu berlimpah kasih-Nya dalam hidup kita. Oh ya Yesus, oh ya Yesus, oh ya Yesus. Kirata karapata karapaya siata karapasi. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kirata karapata karapaya siata karapasi. Kirata karapata karapaya. Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Kau tempat perlindungan kami. Kau gunung batu kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Iya Yesus gunung batu di
tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, gunung batu, Dia gunung batu pertolongan kita saudaraku. Oh di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia. Dia gunung batu kita, Dia sumber pertolongan kita saudara. Jangan berharap kepada siapa, berharaplah hanya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang selalu melindungi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tempat perlindungan kami yang teguh, yang tak pernah meninggalkan kami. Iya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Katakan lagi, ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia. Terima kasih Yesus, Kau begitu baik dalam hidup kami, tak tertandingi Engkau. Oh, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Ya Yesus, gunung batu di dunia, oh di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu. Kau selalu menjadi andalan kami Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami datang dengan membawa segala pergumulan hidup kami Tuhan. Kami datang membawa hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang selalu merancangkan yang baik, merancangkan damai sejahtera dalam hidup kami. Oleh karena itu pagi ini kami bawa doa kami, pergumulan hidup kami hanya kepadamu. Kami tahu Engkau sumber jawaban. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan pagi ini Tuhan kumpulkan kami di tempat ini untuk bisa menyembah-Mu, untuk bisa memuji nama Tuhan. Pagi
pagi ini kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami. Kami datang dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami mau menghadap Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Bapa, pagi ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Efrata Tuhan. Kami berdoa untuk semua pengurus, semua staf Tuhan yang ada di Efrata ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang memberikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan untuk mengatur seluruh apapun acara yang ada di Efrata Tuhan. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memberikan tuntunan kepada kami biar apapun Tuhan yang saat ini sedang kami rencanakan, apapun yang sedang kami pikirkan Tuhan, Engkau semuanya yang mengatur, Engkau semuanya Tuhan yang memimpin kami, acara kami semuanya hanya ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai apapun hasilnya Tuhan, kami percaya itu semuanya adalah rancangan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah Tuhan untuk gereja Efrata kami. Tuhan yang menyertai anak mudamu yang ada di Efrata ini Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang menjaga masa mudanya Tuhan. Engkau yang memberkati apapun yang saat ini sedang mereka kerjakan, apapun yang jadi pergumulan setiap anak mudamu Tuhan. Engkau yang memberkati masa depannya, Engkau yang memberkati apapun yang dicita-citakannya Tuhan. Semuanya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alamin, apapun yang jadi pergumulan kami saat-saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menjawab di waktu yang tepat. Tuhan yang akan jawab di waktu yang sesuai dengan timeline-nya Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia akan aman dalam tangan-Mu. Kami percaya semuanya Tuhan, seluruh tatanan negeri ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang udah atur semuanya, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri semuanya Tuhan. Dan di 2024 kami juga akan melaksanakan pemilu. Apapun hasilnya, siapapun yang terpilih, kami percaya itu adalah pilihan Tuhan. Kami percaya itu sudah diatur sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, yang buka hati kami, buka telinga kami, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur karena hari-hari ini kita sedang berpuasa. Kita percaya bahwa setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan, dan tepat waktunya Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat 14 firman Tuhan berkata, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita tahu kehendak Tuhan lewat membaca firman Tuhan, lewat merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita meminta, maka Tuhan akan memberikan. Kalau kita mencari, maka kita akan mendapatkan. Kalau kita mau mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan. Saat kita percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, seperti firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, Dia pasti akan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Tema firman pagi hari ini adalah ada kuasa di dalam doa. Hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan,
banyak doa-doa yang mungkin sudah kita panjatkan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita mungkin, sudahkah Tuhan mengabulkan setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan? Doa adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat berbicara dengan Tuhan, agar kita dapat mengungkapkan keluh kesah kita kepada Tuhan. Kehidupan doa yang konsisten akan mendatangkan mujizat di dalam kehidupan kita. Kehidupan doa yang konsisten akan memberikan kuasa dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dalam menjalani kehidupan yang ada, kita tidak pernah lepas yang dari namanya masalah, tekanan, persoalan yang silih berganti dalam hidup kita, yang terkadang membuat kita lemah, membuat kita takut, membuat kita tak berdaya. Tapi percayalah, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada orang-orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab doa adalah sumber kekuatan kita. Apapun yang kita lakukan, tanpa doa, seperti sebuah kendaraan, baik motor ataupun mobil, semahal apapun, tanpa bensin atau solar, itu tidak ada arti apa-apa. Mobil tersebut punya kemampuan yang kuat, punya potensi yang hebat, tapi tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena gak ada bensin. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan menerima mujizat. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita mulai segala sesuatu dengan doa, menjalankannya dengan doa, menyelesaikannya juga dengan doa. Hari-hari ini kita sedang ada dalam pergumulan, dalam doa puasa. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Percayalah bahwa doa itu menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas di dalam diri kita yang manusia terbatas. Dan kekuatan itu, kekuatan doa itu sanggup menembus kemustahilan. Saat kita berdoa, kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu. Tuhan aku butuh Tuhan di dalam hidupku. Sering mungkin timbul di dalam pemikiran kita, sanggup enggak aku untuk melewati hari-hari ke depan? Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran kita, kita tidak sanggup menghadapi hari-hari ke depan. Tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah segala situasi yang ada. Doa kita sanggup menembus kemustahilan. Kekuatan kita, sehebat apapun kita, intelek kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita tidak berdoa, kita tidak menemukan apa-apa. Kita membutuhkan doa. Kita membutuhkan sebuah kekuatan di luar batas kemampuan kita untuk menolong kita, untuk menjawab setiap doa-doa kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi seringkali kalau kita berdoa, kita tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Kita seringkali berdoa kepada Tuhan, kita sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, tapi terkadang juga kita memberikan solusi kepada Tuhan. Tuhan, aku pengen seperti ini. Aku mau Tuhan memberkati hidupku. Aku mau keluargaku diberkati Tuhan. Aku mau pelayananku diberkati Tuhan. Aku mau anak-anak yang sekolah anak-anakku diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita hanya mau meminta kepada Tuhan. Kita tidak mau menunggu cara Tuhan menolong kita. Kita seringkali datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan,
menyerahkan setiap persoalan kita. Bahkan terkadang kita membawa solusi kepada Tuhan. Tapi hari ini kalau kita mau supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, bukan kita yang memberikan solusi kepada Tuhan. Kita membawa pergumulan kita. Dan kita percaya, kita serahkan kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saat kita menyerahkan hak kita kepada Tuhan, kita berkata biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Saat itulah kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu mampu mengubah setiap pergumulan kita menjadi jawaban di setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-17, ayat yang ke-18, itu ada sebuah tokoh Alkitab yang dicatat, yaitu ada seorang yang bernama Elia. Dia adalah manusia biasa, seperti kita. Namun kenapa doanya dijawab oleh Tuhan? Dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Ketika Elia berdoa supaya hujan tidak turun, ketika dia meminta kepada Tuhan, Tuhan mendengar enggak doanya? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kenapa doa Elia didengar oleh Tuhan? Karena dia orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dia punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Saat dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar setiap doa-doanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada orang-orang yang berdoa dengan iman. Karena iman dan doa itu adalah sebuah prinsip bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau kita mau menerima mujizat dari Tuhan, berdoa, beriman, percaya, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Dia Tuhan yang maha mendengar setiap seruan doa kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti seorang anak meminta sesuatu kepada seorang ayah, seorang ibu. Mah, aku pengen es krim. Kalau anak itu berbuat baik, kalau anak itu nurut sama kita, dia minta 1 es krim, kita pasti akan memberikan lebih. Apalagi Bapa di sorga. Kalau kita hidup nurut seperti apa yang Tuhan mau, kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, saat kita berseru dan datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap seruan doa kita. Berapa banyak kita mengalami kebaikan Tuhan, berapa banyak doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Baik itu secara langsung atau nanti tunggu waktunya Tuhan menjawab doa kita. Yang dibutuhkan adalah iman, percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini saat kita berdoa berpuasa, jangan hanya merengek kepada Tuhan, tapi belajar menempatkan posisi kita sebagai anak di hadapan Bapa. Bawa setiap pergumulanmu, bawa setiap doamu kepada Tuhan. Setelah kita menyerahkan setiap pergumulan kita di kaki Tuhan, ayo bersyukur, ayo percaya dan katakan, biar kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena cara Tuhan menolong kita, itu adalah cara yang terbaik. Terkadang kita pengen Tuhan langsung menjawab doa kita. Tapi Tuhan berkata, tunggu nak, belum saatnya aku menjawab doamu. Bukan Tuhan tidak mendengar.
Tuhan mendengar dan Dia mampu mengubah segala situasi di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang mengadakan mujizat dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kita adalah anak-anak-Nya. Sebab itu percayalah, apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, bawa di kaki Tuhan dan katakan, biar kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidupku. Bukan menurut apa kataku, tapi biar apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Saat keadaan yang kita hadapi berada di luar kemampuan, dan saat kenyataan di depan kita sangat mengecewakan, jangan lari dari Tuhan. Berserulah kepada Tuhan di dalam doa-doamu. Sebab doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan, doa yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, doa yang dipanjatkan karena percaya kepada Tuhan, mampu membalikan keadaan, mampu mengubah situasi dalam hidup kita. Kuasanya, kuasa doa itu mampu mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Kalau kita melihat, merenungkan kebaikan Tuhan, pertolongan dalam hidup kita, kita tidak mampu mengungkapkan dengan kata-kata. Saat kita berdoa kepada Tuhan, pernah enggak Bapak Ibu pengen minta sesuatu kepada Tuhan di tengah-tengah tekanan yang begitu berat? Bapak Ibu tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa tertunduk di kaki Tuhan, hanya bisa menangis di kaki Tuhan. Tidak minta apa-apa. Saya pernah ada di situasi di mana saya mengalami persoalan yang berat. Rasanya tidak mampu untuk menghadapi persoalan tersebut. Yang saya lakukan, saya hanya duduk diam di kaki Tuhan. Saya hanya menangis. Saya hanya berkata, Tuhan terima kasih. Saya tidak minta apa-apa. Sepanjang doa saya hanya menangis dan berkata, Tuhan sanggup melakukan melebihi apa yang menjadi pergumulanku, melebihi apa yang menjadi doa-doaku. Dan ada damai sejahtera yang saya alami, ada sukacita, ada kekuatan yang saya rasakan. Dan kekuatan itu yang memampukan saya untuk menghadapi segala situasi yang terjadi. Dan ketika hari-hari ini masalah datang dalam hidup saya tahu jawabannya. Solusi yang terbaik bukan mencari manusia. Solusi yang terbaik adalah duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Karena bukan hanya mendengar dari orang pertolongan Tuhan itu nyata, tapi saya juga mengalami pertolongan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau mengalami mujizat, ayo doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang mampu membalikan keadaan. Dia Tuhan yang mampu mengubah segala situasi menjadi lebih baik. Ada pujian yang berkata, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di depanku mengecewakan, aku menutup mata dan memandang kepada Yesus, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan kehidupan kita. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada Tuhan mampu membalikan keadaan, dan kuasanya itu sanggup mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua doa, semua orang pasti pernah berdoa. Semua orang harus tetap berdoa. Kenapa? Karena kita manusia terbatas.
Kita butuh Tuhan. Kita butuh sebuah pertolongan yang dahsyat untuk memampukan kita untuk melewati situasi yang sulit dalam hidup kita. Kenapa? Semua orang harus berdoa. Karena doa itu memberikan kita keberanian untuk percaya. Waktu kita masih berdoa, masih ada mujizat. Waktu kita masih berdoa, masih ada pengharapan. Waktu kita masih berdoa, masih ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan mampu kerjakan di dalam hidup kita. Tetapi saat kita berhenti berdoa, maka mujizat tidak terjadi dalam hidup kita. Saat kita berhenti mencari Tuhan, berhentilah pengharapan, berhentilah mujizat. Sebab itu ayo cari Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan doa kita. Beriman sampai doanya dinyatakan dalam hidup kita. Saat keadaan dalam hidupmu seperti tidak sebagaimana yang engkau harapkan, berdoalah kepada Tuhan. Saat bisnismu dan keluargamu tidak seperti yang kau harapkan, berdoalah kepada Tuhan. Saat lingkungan tempat kerjamu, tempat tinggalmu, orang-orang yang kau sayangi, orang-orang yang kau harapkan tidak mengasihi engkau, berdoalah kepada Tuhan. Sebab doa memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan sebuah doa itu tidak tergantung kepada siapa yang memanjatkan doa tersebut. Kekuatan doa tidak tergantung kepada siapa engkau. Oh karena dia hamba Tuhan, oh karena dia pendeta, oh karena dia PKS, oh karena dia pelayan mimbar, berarti doanya dijawab oleh Tuhan, berarti doanya didengar oleh Tuhan. No. Siapapun engkau, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, ataupun engkau yang tidak melakukan apa-apa di gereja, hanya datang beribadah kepada Tuhan, percayalah bahwa saat engkau berdoa dengan yakin kepada Tuhan, doa itu memberikan kekuatan kepadamu. Kuasa doa itu lebih penting dari siapa yang memanjatkan doa itu. Siapapun kita, apapun profesi kita harus tetap berdoa. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan. Tak peduli siapapun yang berdoa, seberapa keras doanya diucapkan, seberapa dalam persoalanmu, dan apa tujuan doa yang kau naikkan kepada Tuhan, selama itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Dia akan mengabulkannya. Dia mendengar, dan dengan kuasanya yang ajaib, Dia akan menolong, memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Supaya doa kita berkuasa, supaya doa kita mendatangkan kekuatan, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Ayo, sebelum kita berdoa di hadapan Tuhan, bereskan hatimu, bereskan dosa-dosamu, minta ampun kepada Tuhan. Karena dosa adalah penghalang mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bereskan hatimu, minta ampun kepada Tuhan. Maka doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Doa mengubah kemustahilan menjadi mujizat yang besar. Doa sanggup mengubah banyak hal. Berdoa itu adalah senjata kita dalam menghadapi kehidupan yang keras. Begitu banyak tekanan, begitu banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau kita tahu siapa Tuhan kita, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan,
Maka doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu mampu mengubah kemustahilan yang tidak mungkin menjadi mungkin, menjadi sebuah mujizat yang besar. Karena ada Tuhan kita yang besar, yang mendengar setiap seruan doa kita. Mazmur 34 ayat 16 dan 18 dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Dikatakan semua orang itu bisa berdoa, anak sekolah minggu, youth, sampai kepada lansia. Doa itu enggak harus kita nunggu sekolah Alkitab, sekolah teologi, baru kita bisa berdoa dan doa kita didengar oleh Tuhan. Siapapun kita, kalau kita anaknya, kita minta kepada Bapa, sudah pasti doa kita didengar oleh Tuhan. Orang berdoa itu artinya kita sedang ngomong sama Tuhan, sama seperti kita sama dengan anak kita. Kita sedang ngomong dengan anak kita ngomong dengan suami kita. Kalau anak kita mau berbuat salah, kita menjelaskan bahwa kamu salah nak, harusnya kamu seperti ini. Kita berdialog dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan suami kita. Demikian juga kita dengan Tuhan. Doa sama kita sedang ngomong dengan Tuhan. Kita sedang, Tuhan, ini loh pergumulanku Tuhan. Ini masalahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita berdoa, doa itu menghentikan kesibukan kita. Kadangkala kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Karena daging kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan apa urusan kita. Di keluarga kita, pekerjaan kita di kantor. Kita butuh mujizat Tuhan, kita butuh Tuhan mendengar doa kita. Tapi kita sendiri sibuk dengan pekerjaan kita. Saat kita mampu melepaskan, menanggalkan ego kita, menanggalkan kesibukan kita, dan kita mencari Tuhan, itulah saatnya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh Tuhan dalam hidupku. Doa itu mengarahkan kita kepada kemampuan sorga, kemampuan yang tidak terbatas. Waktu kita berdoa, kita sedang menurunkan ego kita dan mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan doa itu menempatkan hidup kita, rasa hormat kita kepada Tuhan. Doa itu menempatkan hati kita untuk takut kepada Tuhan, untuk hormat kepada Tuhan. Yang menghambat kita tidak mengalami mujizat, itu adalah dosa. Waktu kita menyadari kita sedang menempatkan diri dekat dengan Tuhan, dan kita sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, pimpin langkahku, pimpin hidupku, supaya aku kuat karena ada Tuhan yang menolong. Apalagi hari-hari ini kita sedang berpuasa. Puasa memang melemahkan tubuh kita, tapi roh kita semakin kuat. Roh kita semakin kuat. Roh kita semakin kuat. Selama puasa 40 hari, ayo luangkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya meminta,
tapi mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Hari-hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Datang kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi pergumulanmu, dan percaya Dia sanggup mengubah kemustahilan menjadi sebuah mujizat yang besar. Saat engkau lemah, kau merasa tidak ada apa-apa, tidak ada artinya hidupku. Ayo, waktunya untuk berdoa, waktunya untuk berpuasa. Buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat suamimu, buat istrimu, buat pekerjaanmu, buat masa depanmu, buat pelayananmu. Ini kesempatan. Ayo raih kemenangan, raih janji Tuhan. Di dalam doa-doamu, di dalam puasamu, sampai engkau menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Kalau pekerjaanmu hari-hari ini mulai merosot, ini waktunya engkau berdoa. Kalau engkau melihat keluargamu hari-hari ini mulai tidak akur lagi, ayo ini waktunya engkau berdoa. Kalau engkau melihat hari-hari ini anak-anakmu sudah tidak nurut lagi, sudah mulai memberontak, ini waktunya engkau berdoa. Ini waktunya engkau bergandeng tangan dengan keluargamu, dengan sahabatmu. Doa mengubah kemustahilan menjadi mujizat yang besar. Bukankah kita punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat? Ayo, alami mujizat yang besar bersama dengan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebab ada kuasa di dalam doa orang percaya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya sampai engkau mengalami mujizat. Berdoa dengan iman, percaya sampai engkau melihat kemustahilan itu menjadi jawaban terbaik dari setiap doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata,
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Seperti pujian yang kita nyanyikan pagi hari ini. Katakan, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, yang aku lakukan adalah menutup mata, memandang kepada Yesus dan percaya, sebab doa mengubah segala sesuatu. Yakin dan percaya sepanjang doa puasa 40 hari perjalanan kita tidak pernah sendiri, tapi ada Tuhan, dan Dia Tuhan yang mendengar dan sanggup menjawab setiap doa-doamu. Nanti dengan kasih Kristus kita akan berdoa, Bapak Gembala akan menutup doa kita pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Maka saat-saat kami berpuasa dan berdoa, maka semakin berlimpah-limpah kami semakin mendekat pada Tuhan. Kami merasa akan kasih-Mu tercurah makin luar biasa. Tuntun kami sepanjang puasa kami akan bisa melakukannya dengan sukacita dan mengalami kemenangan dengan Tuhan. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati luar biasa. Berkati juga hamba-Mu Ibu Mary sudah sharing firman, pakai makin dahsyat dalam hidup bersama suami, anak-anak, mereka akan melayani dengan luar biasa. Kami percaya hari ini kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini kami akan melihat kebaikan Tuhan tercurah dalam hidup kami. Kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.